Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-istinja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Al-istinja'u, bab ini menerangkan istinja. Al-istinja'u, adapun istinja. Huwa ya istinja ialah izalatu ma, menghilangkan sesuatu. Ialah izalatu ma, menghilangkan sesuatu talawwasa yang menjadi kotor. Talawwasa yang menjadi kotor bihi dengan ma. Bihi dengan ma, apa? Al-makhraju, tempat keluarnya najis, tempat keluarnya kotoran. Menghilangkannya itu bimain dengan air. Bimain dengan air. Au hajarin atau batu, au nahwihi atau semacamnya. Au nahwihi atau semacamnya, ma au hajar. Jadi istinja itu ialah menghilangkan sesuatu yang mana tempat keluarnya najis itu jadi kotor dengan sesuatu itu. Jadi intinya membasuh tempat di mana najis itu keluar. Najis itu keluar dari lubang depan atau lubang belakang lah. Disitulah kemudian kita membersihkannya. Itu disebut istinja. Kalau dalam bahasa Indonesia ya cempok. Ada dengan menggunakan air, ada pula bisa dengan menggunakan batu atau semacamnya. Artinya dalam membersihkan nanti diatur ini. Kaifiyatul istinja'i, adapun tata cara istinja. Kaifiyatul istinja'i, adapun tata caranya istinja ialah yang yumsahu. Ialah yumsahu, diusap. Apa al-khariju, sesuatu yang keluar. Dibersihkan, diusap dalam rangka dibersihkan. Yang keluar itu bisalah tadi ahjarin, dengan 3 batu. Bisalah tadi ahjarin dengan 3 beberapa batu. Yang pertama bisa diusap dengan 3 batu. Hatta yazula, sehingga hilang. Hatta yazula, sehingga hilang. Apa ainun najasati, bentuknya najis. Diusap dengan 3 batu sampai benar-benar hilang bentuk najisnya. Ain najis, barangnya itu hilang. Setelah itu summa yughsalu, kemudian dibasuh. Summa yughsalu, kemudian dibasuh apa al-kharij atau ainun najasah bil ma'i, dengan air. Bil ma'i, dengan air. Jadi setelah diusap al-kharij itu kemudian sampai hilang ainnya, kemudian setelah itu dibasuh dengan air. Liyazula, supaya hilang. Liyazula, supaya hilang apa asarun najasati, bekasnya najis. Apa asarun najasati, bekasnya najis. Supaya benar-benar hilang. Ini paling sempurna. Jadi menggunakan air dulu, menggunakan batu dulu, 3 batu selesai, kemudian dibilas lagi dengan air, bersih sempurna itu. Tapi itu jarang yang melakukan seperti itu. Atau mungkin dengan tisu dulu baru dengan air. Biasanya ini berlaku di tempat-tempat kayak di hotel atau itu sudah berlaku dengan tisu ini. Supaya tidak berlebihan dalam menggunakan air secukupnya. Jadi dengan tisu dulu kemudian dibilas akhir dengan air.
Waya juzu dan boleh. Waya juzu dan boleh apa al-iqtisaru meringkas atau mencukupkan ala ahadihima atas salah satunya mak dan hajar. Ala ahadihima atas salah satunya mak dan hajar. Boleh meringkas salah satu saja, boleh air saja, boleh 3 batu saja. Dalam kondisi seperti itu bagaimana? Wal ma'u adapun air, wal ma'u adapun air ialah afdhalu lebih utama. Kalau meringkas seperti itu boleh menggunakan air saja atau menggunakan 3 batu saja boleh. Tapi dalam kondisi seperti itu air yang lebih utama karena lebih maksimal bersihnya. Syurutul istinja'i adapun beberapa syaratnya istinja bil hajari dengan batu ialah Allah yajifa satu belum kering atau tidak kering apa an najasu najis, najisnya nggak kering, najisnya itu masih benar basah. Kalau sudah kering nggak bisa, kalau sudah menjadi hukmiyah ya harus dibasuh. Wala yantaqilah dan tidak berpindah apa najis, wala yantaqilah dan tidak berpindah apa najis, jadi najisnya masih benar-benar di tempat keluar itu, tidak berpindah. Kalau berpindah sampai ke apa telapak kaki katakan, kemudian diolesi, diusap dengan batu telapak kakinya, nggak bisa, itu sudah bukan tempat keluarnya. Kalau itu harus tertentu dengan air harusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah yakhtalito dan tidak tercampur apa najis. Allah yakhtalito yang kedua dan tidak bercampur apa najis binajasin dengan najis akhoro yang lain, tidak bercampur dengan najis lain. Contoh najisnya apa, kotoran pup ya katakan, itu tidak tercampur dengan najis kotoran berupa air kencing katakan, itu tidak bercampur. Kalau kemudian bercampur maka menjadi tidak sah, harus tertentu menggunakan air kalau seperti itu. Berikutnya, Allah yatajawaza. Yang ketiga, dan tidak melampaui atau tidak melewati apa najis al-makhroja pada tempat keluarnya. Nah, ini penting. Jadi memang benar-benar masih di sekitar tempat keluarnya najis itu tadi. Kalau sudah kemudian bahasa Jawanya itu atau bahasa Indonesia sudah najisnya udah kemana-mana, udah ke tempat-tempat yang lain, maka harus menggunakan air, nggak bisa pakai batu. Jadi pakai batu itu memang boleh, tapi ya ketat. Menggunakan tisu boleh, tapi ya ketat. Artinya masih di sekitaran tempat keluarnya najis. Kalau sudah melewati tempat keluar, katakan kalau tempat keluarnya itu di anus katakan, ini kemudian sudah sampai di pahanya juga ikut basah katakan, itu tidak menjadi sah ketika menggunakan tisu. Kalau sudah seperti itu harus menggunakan air. Yang keempat, ayakuna dan ada apa al-hajaru batunya, auma atau sesuatu, yakumu yang menempati atau yang mengganti apa makomahu di tempatnya batu, ialah jafan kering. Syarat yang keempat, adanya batu atau apa-apa yang semisalnya, bisa tisu atau yang lain, itu kering. Jadi salah ketika orang membersihkan air kencingnya bayi menggunakan tisu basah, itu malah keliru. Harus menggunakan tisu kering. Jangan menggunakan tisu basah. Jadi tempat yang dimana tempat keluarnya juga tidak keluar di tempat keluarnya, dan juga batu ataupun sesuatu yang bisa untuk digunakan menjadi pengganti batu berupa tisu atau yang lain, itu harus sudah kering, harus sesuatu yang kering lah intinya.
tahirun yang suci, qali'an yang bisa mencabut lin najasati pada najis. Jadi ya kering, kedua harus suci, dipastikan kesuciannya, dan bisa mencabut, bisa membedol, bisa mengangkat kepada najis. Contohnya batu itu. Batu kan ketika diusapkan itu benar-benar nanti bersih. Atau tisu. Sekarang lebih populer di beberapa gedung-gedung bertingkat itu tisu. Karena apa? Karena massa beratnya tisu itu kan lebih ringan dibanding nanti air. Kalau gedung-gedung yang tingkatnya sampai puluhan itu air biasanya di pemakaiannya agak dianjurkan untuk dibatasi, tapi menggunakan tisu terlebih dahulu. Atau pesawat juga sama itu, makanya tisu yang paling banyak. Adapun sesuatu yakumu yang adapun ini ialah sesuatu adapun ini adalah sesuatu yakumu yang menempati apa maqamal hajari di tempatnya batu. Apa saja yang bisa mengganti daripada batu atau yang bisa sama dengan batu itu apa saja? Yakumu yang menempati maqamal hajari di tempatnya batu ialah yakumu menempati maqamal hajari tempatnya batu apa? Kullu jamidin setiap sesuatu yang keras. Apa kullu jamidin setiap sesuatu yang keras. Keras tahirin yang suci, ghairi muhtaramin yang tidak dimuliakan. Jadi keras, suci dan tidak dimuliakan. Kawarokin seperti kertas, ya, wakhashabin dan kayu. Keras, di samping keras, suci dan tidak dimuliakan. Dimuliakan di sini bisa berupa bentuk-bentuk makanan, itu sesuatu yang dimuliakan. Atau batu, tapi batu ini atau puing ya, tapi puing ini puing yang dulunya tembok masjid itu nggak boleh, karena termasuk sesuatu yang dimuliakan, karena puing pun tetap dia itu pernah menjadi bagian dari masjid. Maka dalam masalah masjid itu juga berhati-hati sekali. Masjid dibongkar, itu puing itu tidak boleh dibuang sembarangan, karena ini memang asalnya adalah bagian dari masjid. Bahkan ketika dibuang pun harus di tempat di mana masjid itu berdiri. Nggak boleh dibuang sembarangan, karena hakikatnya itu adalah masjid. Sesuatu yang sudah dimakamkan dalam masjid. Itu. Bahkan ketika sesuatu yang sudah tidak dipakai kayak kayu atau apa yang sudah nggak kepakai, ketika mau ada bangunan masjid itu dibakar biasanya. Nggak boleh dipakai. Boleh dipakai asal masih sederajat, yaitu jadi sama-sama masjid. Kalau bukan sama-sama masjid nggak boleh, apalagi digunakan untuk sesuatu yang derajatnya di bawahnya. Jadi contohnya seperti kertas, wakhashabin dan kayu termasuk ini. Kayu ya bisa, kertas ya bisa. Kertas namanya tisu kan itu bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian ada juga apa namanya? Mungkin pecahan bata atau pecahan genteng, pokoknya sesuatu yang apa kasar, menyerap, bisa mengangkat najis dari tempat keluarnya. Itu intinya sesuatu yang bisa digunakan sebagai pengganti daripada air. Istinja. Kalau orang Jawa biasanya mengatakan itu peper, gitu, seperti itu. Jadi bersuci tapi tidak menggunakan air, hanya menggunakan sesuatu yang kering. Maka mohon maaf, mungkin ibu-ibu ini kadang-kadang ada sebagian ketika membersihkan air kencingnya bayinya ini justru menggunakan tisu basah. Ini keliru. Sebaiknya digunakan tisu kering. Tisu yang kering dulu biar itu menjadi, katakan kalau memang di tempat keluarnya bisa itu sekaligus menjadi
media untuk mensucikannya. Kalau memang itu sudah di beberapa tempat, itu menjadikan nanti menjadi hukmiyah. Setelah itu disiram pakai air. Kalau memang di tempat keluar, itu bisa langsung menjadi bagian daripada istinja. Kalau itu sudah sama, lalu nanti sama. Sunanul istinja'i. Adapun ini ialah beberapa sunah-sunahnya istinja. Sunanul istinja'i. Adapun ini ialah beberapa sunah-sunahnya istinja. Taqdimur rijli. Yang pertama ialah mendahulukan kaki al-yusra yang kiri. Ketika kita masuk ke kamar kecil, maka usahakan dahulukan yang kiri. Ketika masuk, indad dukhuli, ketika masuk kamar mandi atau WC. Wal yumna, dan dahulukan yang kanan, indal khuruji, ketika keluar. Jadi ketika masuk dahulukan kaki kiri, ketika keluar dahulukan kaki kanan. Ayyakula, dan yang kedua ialah berdoa. Siapa? Al-mustanji, orang yang beristinja. Inda dukhulihi, ketika masuknya mustanji. Doanya bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Ini adalah bagian daripada doa yang dibaca ketika masuk WC atau kamar mandi. Wa inda khurujihi, dan berdoa ketika keluar dari kamar mandi atau WC. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ini hal-hal yang disunahkan, bagian-bagian dari kesunahan orang yang ketika melaksanakan istinja. Jadi ketika masuk ke WC berdoa, ketika keluar pun sama berdoa. Bahkan berdoa ketika keluar dari WC atau berdoa ketika setelah buang air ini sesuatu yang diperhatikan sekali, karena ayat-ayat Allah itu dalam Al-Quran diperintahkan ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, kulu min rizqi rabbikum kulu washrabu wa la tusrifu. Perintah Allah untuk makan itu ada beberapa ayat ya dalam Al-Quran, yang mana kemudian ketika sudah makan bersyukurlah. Artinya nikmat yang paling luar biasa sebenarnya dari Allah ini adalah berupa makan. Selama kita masih bisa makan, selama itulah potensi kita masih bisa hidup. Selama kita bisa makan, selama itulah kita bisa hidup. Maka setelah makan bersyukurlah pada Allah. Kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa beli fasilitas-fasilitas yang lain, mungkin bisa beli kendaraan, mungkin masih bisa memperbaiki rumah dan sebagainya. Itu karena kebutuhan makan kita sudah tercukupi. Kalau kebutuhan makan kita masih tertatih-tatih, maka bisa saja kendaraan yang kita miliki kita jual untuk yang penting makan. Jadi puncaknya nikmat dunia yang paling utama sebenarnya makan. Karena aku juga pernah keluar, washkurulillah, dan bersyukurlah. Begitu pula ketika makan sudah selesai bisa bersyukur pula ketika kemudian bisa membuang sisa-sisa makanan yang dalam perut kita yang menjadi kotoran-kotoran itu. Maka ketika selesai buang air besar maupun kecil, jangan lupa untuk berdoa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kalau diartikan kan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diriku segala kotoran atau penyakit dan telah memberi kesehatan. Artinya ketika tidak bisa membuang kotoran-kotoran yang ada dalam perut kita, maka itu masalah besar ini. Bahkan beberapa minggu yang lalu ada kabar seseorang memberikan kabar bahwa si A meninggal dunia di salah satu rumah sakit di daerah Purwokerto. Ditanya, sakit apa? Beliau nggak bisa buang air, tersumbat usus besarnya. Nah, artinya ketika tidak bisa buang air pun masalah besar. Maka begitu setelah kita bisa buang air,
maka bersyukurlah dengan berbaca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Ayyab ta'ida yang ketiga yaitu ayyab ta'ida menjauh siapa mustanji an a'yunin nasi dari pandangan-pandangan manusia. Ketika istinja itu berusaha menjauh dari pandangan manusia, ditutupi di tempat-tempat yang tertutup. Hatta la yarahu, sehingga tidak melihat pada mustanji siapa ahadun, seseorang. Wala yasma', dan tidak memperdengarkan siapa mustanji. Dan tidak memperdengarkan siapa mustanji. Sautama, pada suaranya sesuatu. Yakhruju, yang keluar. Yakhruju, yang keluar. Apa ma' minhu, dari mustanji. Wala yasumma, dan tidak membaui siapa mustanji rihahu, pada baunya. Jadi menjauh dari pandangan orang lain sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya, tidak ada seorang pun yang mendengar suara apa yang keluar, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencium bau apa yang keluar. Itu ideal adabnya seperti itu, tata keramanya seperti itu. Ayastanjia, yang keempat yaitu beristinja siapa mustanji biadihi, dengan tangannya mustanji, al yusra, yang kiri, wa yaghsilaha, dan membasuh siapa mustanji pada yad, qoblal istinja'i, sebelum istinja, wa ba'dahu, dan setelah istinja. Istinja gunakan tangan kiri, sebelum istinja cuci dulu, dan setelah istinja juga sama dicuci. 5 ayastabara'a, membersihkan atau menuntaskan siapa mustanji, mimma, dari sesuatu, kharaja, yang keluar apa ma' minhu, dari mustanji. Usahakan istibro itu bisa dengan cara, kalau ada yang dengan cara berdehem, ada yang dengan berbagai cara, intinya istibro untuk sampai benar-benar tuntas dari apa yang keluar. Makruhatul istinja, adapun beberapa kemakruhannya istinja. Makruhatul istinja, adapun kemakruhannya istinja ialah al-baulu, kencing, fil ma'i, di dalam air, al-katsiri, yang banyak. Air banyak, mungkin di kolam, kemudian kencing di situ, itu makruh itu. Hamluma, yang kedua yaitu membawa sesuatu, fihi, yang ialah di dalamnya, zikrullahi, adapun tulisan-tulisan zikir pada Allah, tidak boleh membawa sesuatu yang dimana di dalamnya ada zikrullah, ada kalimat-kalimat Allah, itu tidak boleh ketika istinja. Sekarang juga banyak media itu kemudian isinya, ada juga yang isinya al-wahyu, Quran, dan sebagainya. Gimana ini? Istiqbalul kiblat, yang ketiga yaitu menghadap kiblat, awistidbaruha, atau membelakanginya, atau membelakangi kiblat. Itu dilarang juga, tidak boleh menghadap kiblat maupun membelakanginya. Maka perhatikan ketika di kamar mandi kemudian memasang kloset, itu perhatikan betul, jangan sampai menghadap ke barat atau ke timur, menghadaplah ke utara atau ke selatan. Muqabalatu ma'abirrihi, dan menghadap pada tempat bertiupnya angin dari utara, kemudian kita buang air dihadapkan ke sana, nanti baunya kemana-mana jadinya. 5 atakalumu, dan berbicara, di ghairi tolabima, pada selain mencari sesuatu, yuzilu, yang menghilangkan siapa mustanji, bihi, dengan ma, an najasata, pada najis. Jadi berbicara dengan sesuatu yang selain kebutuhan. Itu nggak boleh ketika sedang buang air kok sambil mungkin sambil nyanyi-nyanyi, itu nggak boleh sambil ngomong, kecuali memang mungkin ngomong ini kebutuhan untuk beristinja, ambilkan gayung, seperti itu, atau dan lain sebagainya. 6 al-basku, meludah, al-basku, dan meludah, wa tamakhutu, dan membuang ingus, ini tamakhut namanya, bila hajatin, dengan tanpa hajat. Jadi nggak boleh. Bahkan ada di antara ulama ahli hikmah itu, ketika
buang air kemudian kita meludah di tempat di mana itu kotoran, itu di antara ulama hikmah menyampaikan itu gampang terkena penyakit gigi. Gitu. Maka jangan meludah. Al-tujuh raf'ul basori dan mengangkat penglihatan ilas samai pada langit. Ketika buang air mengangkat pandangannya ke langit itu nggak boleh juga. 8 qada'ul hajati dan buang hajat tahta syajaratin di bawah pepohonan musmiratin yang berbuah. Audillin atau tempat teduh tajtami'u yang berkumpul fihi di dalam dil siapa annasu manusia. Yang ke-8 buang hajat di bawah pohon yang biasa berbuah atau di bawah tempat di mana banyak orang sering berteduh di dalamnya. Di bawah pohon yang rindang katakan, kemudian buang air di situ, itu mengganggu nanti baunya dan sebagainya, kotoran-kotorannya. Itu bagian daripada istinja yang harus kita perhatikan betul. Artinya ketika istinja ada pilihan bisa menggunakan batu, 3 batu, kemudian disusul dengan air, ini yang paling maksimal bersih. Yang kedua, milih antara batu saja atau yang semacamnya tisu saja tanpa air atau air saja. Ketika Anda pilih seperti air jelas lebih utama karena lebih bisa membersihkan. Tapi ketika menggunakan batu atau yang semacamnya seperti tisu dan lain-lain, maka ada syarat-syaratnya tadi. Artinya barang itu harus suci, najisnya belum kering, tidak berpindah dari tempat keluarnya, kemudian tidak bercampur dengan najis yang lain, barang yang dipakai harus suci dan seterusnya. Bukan suatu yang dimuliakan. Juga ada adab-adab yang harus kita perhatikan sekali ketika buang air. Ketika buang air, masuk WC harus berdoa, keluar juga sama berdoa. Kemudian beristinja menggunakan tangan kiri, cuci dulu sebelumnya, tidak boleh berkata-kata, tidak boleh meludah dan sebagainya, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Itu hal-hal yang seolah-olah sepele, tapi itu berpengaruh sekali pada kita ketika kita memang benar-benar melakukan. Bahkan ada satu hadis yang menyampaikan bahwa banyak orang yang disiksa di alam kuburnya karena cipratan-cipratan dari air kencing yang tidak dibersihkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu keterangan yang bermanfaat. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.